Memilih kata bahasa Inggris. Affluence, affluence. Bentuk adjektiva dari affluence adalah affluent, yang berarti kaya atau sejahtera. Jadi, affluence adalah kesejahteraan atau kekayaan. Sedangkan affluence dan affluent adalah sesuatu yang mengalir, limbah cair atau kimia yang dihasilkan pabrik dan limbah rumah tangga. Affluence, kekayaan, kemakmuran. Afraid from, afraid of. Preposisi yang tepat untuk afraid adalah of, bukan from. I am not afraid of dogs. Afraid, takut, ketakutan, khawatir, rasa. Afraid, frightened, scared. Be afraid, frightened, scared berarti Anda merasa takut. Scared biasa digunakan dalam percakapan informal dan sering untuk menggambarkan rasa takut yang tidak terlalu besar. Dad was driving very fast and we were a bit scared. Untuk makna ini, afraid lebih formal dan kurang begitu sering digunakan. Jika afraid, frightened, scared diikuti oleh preposisi of, berarti Anda merasa takut karena melihat atau mengalami sesuatu yang mengerikan. I am afraid of snakes. Jika diikuti preposisi for, berarti Anda khawatir bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. I was frightened for his safety. Kadang, about juga bisa digunakan untuk frightened dan scared, tapi tidak untuk afraid. Jangan katakan, I am very afraid of going out alone at night. Katakan, I am very scared of going out alone at night. Frightened dan scared bisa diikuti nomina, tapi afraid tidak. A frightened, scared child was holding her doll and crying. After in. Jangan katakan, I may be able to go after a week. Katakan, I may be able to go in a week. Jika kita membicarakan waktu yang akan datang, gunakan in, bukan after. In di sini berarti after the end of. After all, after all. After all terdiri atas dua kata sehingga penulisannya selalu dipisah. After all, bagaimanapun juga atau akhirnya. Afterward, afterward. Bedakan penggunaan kedua kata ini. Sebagaimana toward, forward, dan homeward. Afterward berakhiran dengan word. Sedangkan afterward adalah penjelasan pada akhir sebuah buku atau karya tulis lainnya yang terdiri dari atas kata-kata atau words. Afterwards, sesudah itu, lalu, kemudian. Agnostic, atheist. Agnostic adalah penggabungan awalan e yang berarti tidak atau tanpa dengan gnostik, gnosis Yunani, yang berarti pengetahuan. Pada abad ke-19, para penulis Kristen menggunakan kata gnostics yang berarti pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ada perbedaan menonjol antara agnostik dan ateis. Agnostik adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa keberadaan Tuhan tidak mungkin dibuktikan. Agnosticism adalah keyakinan tentang keterbatasan pengetahuan manusia. Adalah salah jika ada yang menganggap bahwa agnostik tidak mengetahui adanya Tuhan. Mereka percaya akan adanya Tuhan. Sebaliknya, ateis tidak percaya akan adanya Tuhan, sehingga mereka tidak perlu menyanggah keberadaan Tuhan. Sebagaimana agnostik yang percaya akan adanya Tuhan tidak memerlukan pembuktian hanya untuk dianggap orang yang berkeyakinan. Kedua sikap tersebut berkaitan dengan keyakinan bukan pengetahuan. Seringkali agnostik digunakan secara metaforis untuk menolak suatu hal atas kurangnya bukti yang mendukung hal itu. I feel agnostic about acupuncture because I see no evidence of its effectiveness. Agnostik, kata benda, seorang agnostis. Agenda, diary, schedule, timetable, itinerary. Agenda adalah daftar topik yang akan dibahas dalam rapat.
The next item on the agenda is the publicity budgets. Diary atau Datebook (AA) adalah catatan harian tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Bisa berupa kalender dengan rencana kegiatan atau pertemuan di tiap-tiap tanggalnya. Diary atau jurnal juga bisa berarti catatan harian yang terjadi di waktu yang telah lewat. Bridget Jones' Diary. Dalam BA, schedule berarti daftar kegiatan pekerjaan yang harus dilakukan dan kapan waktu pelaksanaannya. Sedangkan timetable adalah jadwal yang sudah tetap untuk waktu tertentu. Biasanya untuk jadwal transportasi, bus, train, timetable. Namun dalam American English, keduanya disebut schedule. Itinerary adalah rencana perjalanan, termasuk di dalamnya rute perjalanan dan tempat yang dikunjungi. A hold. Penggunaan yang standar adalah get hold of, bukan get a hold of. So, get hold of something or somebody. Hold, kata benda, palka of ship, atau pegangan. Aim against, aim at. Preposisi yang benar untuk verba aim adalah at. He aimed the gun at me. Preposisi at banyak digunakan untuk menunjukkan arah. Shoot at, throw at, shoot at. Tapi jika tidak diikuti at, shoot berarti membunuh dengan cara menembak. He shot the deer. Aim, kata benda, tujuan, maksud, bidikan.